Nah, oke, sip. Nah, jadi pertama tuh kita bakal coba belajar yang enteng-enteng dulu gitu dari wujud gas itu sendiri gitu. Nah, wujud gas itu sendiri kan kita tahu ada segini ya kurang lebih nih gitu. Nah, jadi dari yang pertama kita tahu gas itu sebenarnya dapat bergerak bebas kan secara realnya gitu, di mana kita harus bisa ngebandingin suatu bentuk fase, ada fase padat, fase cairan, atau yang ketiganya fase gas gitu ya, di mana dia itu yang membedakan salah satunya adalah jarak antar molekul. Kalau misalnya padat itu jarak antar molekulnya eh, pendek-pendek gitu atau rapat gitu, maka dari itu dia bentuknya fasenya itu padatan. Kalau cairan itu relatif renggang, makanya dia juga bisa fleksibel menempati wadah gitu ya. Nah, begitupun gas gitu. Gas itu relatif lebih renggang lagi gitu daripada fase cair dan juga fase padat kayak gitu. Jadi kita bisa tahu bahwa jarak antar molekulnya juga sangat renggang. Terus karena renggangnya jarak antar molekul atau berjauhan gitu ya molekul-molekulnya, maka kita tahu juga bahwa interaksi antar molekulnya itu relatif lemah gitu. Terus di sini, nah ini yang nanti mungkin kita bakal berkecimpung di sini juga ya, yang disebut dengan tekanan-tekanan. Gas itu dapat menghasilkan tekanan. Nah, tekanan itu apa sih? Nah, nanti kita coba belajar lebih lanjut. Terus selanjutnya, nah ini gas dapat memenuhi wadah yang digunakan untuk mewadahinya. Jadi dia menyesuaikan wadahnya ya. Alasannya itu karena tadi dia itu bersifat fleksibel gitu, atau jarak antar molekulnya sangat renggang. Makanya kalau misalnya diberikan ruang seberapapun dia pasti bakal memenuhi wadahnya gitu. Kayak gitu. Nah, di sini gas dapat dikompresi gitu. Nah, artinya adalah gas ini sendiri kalau misalnya dia itu kan dia bisa memenuhi wadah lah ya. Bisa memenuhi wadah dari yang wadah kecil ke wadah yang besar gitu ya dengan jumlah gas yang sama, dia tetap bisa memenuhi, akan tetapi perbedaannya adalah tekanannya berkurang gitu. Kalau misalnya yang dikompresi, analoginya berarti suatu gas dari tempat yang lebih besar kita pindahkan ke tempat yang lebih kecil, maka dari itu dia jarak antar molekulnya itu kan jadi ini ya, dalam jumlah yang sama, jarak antar molekulnya itu kan kita bisa tahu responsnya itu adalah tekanannya membesar. Nah, itu yang disebut dengan kompresi gitu atau memperbesar tekanan gitu ya. Nah, terus ini untuk pengenalan dulu, reminder aja buat wujud gas gitu ya. Nah, terus kita bisa lanjut. Oke, masih ada ternyata. Nah, di mana di sini kenaikan temperatur bisa menyebabkan kenaikan tekanan pada gas itu sendiri gitu. Nah, ini tahu dari mana sih? Nah, ketika temperatur itu dinaikkan, maka gaya atau energi kinetik gitu ya, energi kinetik dari molekul-molekulnya itu bergerak semakin acak gitu di dalam suatu sistem atau suatu wadah. Nah, di mana kalau misalnya semakin acak, maka tumbukan yang terjadi antar sesamanya, terus juga tumbukan yang terjadi dengan wadahnya itu sendiri akan semakin besar. Maka dari itu kita akan mendapatkan respons yaitu berupa kenaikan tekanan kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya belum relate, ini bakal coba kita sambung ke definisi tekanan itu sendiri gitu ya teman-teman. Nah, di sini untuk yang kedua kita mau ngenalin apa itu tekanan. Nah, biasanya itu alat ukur tekanan itu barometer sama manometer gitu ya teman-teman. Nah, ini aku nggak bakalan fokus untuk ngejelasin gimana cara gunanya gitu ya, sistemnya apa, mekanisme barometer atau manometer gimana, tapi ini lebih ke secara teoritikal aja. Si tekanan itu bakal apa kayak gimana gitu ya. Nah, jadi teman-teman ilustrasinya bisa dilihat di sebelah kiri ini. Misalkan ini adalah sebuah wadah. Di sini tuh ada molekul-molekul gas yang warna merah, dia bergerak acak dan secara bebas. Nah, yang kita sebut sebagai tekanan adalah nilai satuan gaya yang dirasakan oleh permukaan wadah gitu ya, akibat tumbukan yang dilakukan oleh molekul gas itu sendiri. Nah, ini dia gitu. Nah, ini apa? Gaya inilah yang kita sebut sebagai suatu tekanan gitu. Maka dari itu satuannya sendiri yaitu gaya yang dirasakan untuk suatu luas daerah tertentu dari permukaan wadahnya gitu.
Nah, maka dari itu kita bisa mendapatkan satuannya itu Newton per meter persegi gitu. Nah, ini yang di bawah ini teman-teman yang bisa lihat di sini ini beberapa satuan gas maaf, beberapa satuan tekanan gitu ya, konversinya seperti apa gitu, kayak kalau di sini kan Newton per meter persegi kita bisa sebut sebagai Pascal. Terus kalau misalnya satuannya satu atmosfer itu berapa Pascal sih gitu. Nah, ini bisa dilihat di sini aja gitu ya. Harusnya kalau misalnya kayak beginian harusnya biasanya ada di soal gitu, tapi kalau misalnya teman-teman mau jaga-jaga takut nggak ada di soal, ini sebenarnya di apa ya, dihafalin sedikit juga bisa lah ya, kayak gitu. Nah, ini untuk review yang kedua mengenai tekanan, mudah-mudahan masih bisa nyambung gitu ya. Nah, terus di sini yaitu tentang gas ideal nih. Kita udah masuk ke topik bahasan gas ideal di sini, bisa teman-teman baca. Ada beberapa asumsi gitu yang kita terapkan untuk gas ideal itu sendiri gitu. Nah, yang pertama itu asumsi yang pertama yaitu interaksi antar molekulnya itu diabaikan. Kayak gitu. Ini perlu diingat ya, sehingga gasnya itu saling cuek aja gitu. Kalau misalnya interaksi antar molekulnya dia di ini ya, di apa? Diperhatikan, maka nanti akan merubah ininya sendiri, apa ya, mobilitas dari molekulnya sendiri, sehingga nanti kemungkinan tumbukan-tumbukan yang dirasakan oleh permukaan wadahnya itu kemungkinan bisa berkurang dan lama-lama mungkin bisa nggak ada juga gitu ya, kayak gitu. Jadi maksudnya adalah di sini kita nggak bisa melihat nilai satuan tekanan itu sebagai nilai yang tetap gitu. Kurang lebih seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada partikel gas yang bergerak secara acak, gitu ya. Seperti itu. Terus di sini juga ada ukuran gas yang sangatlah kecil gitu ya. Nah, ini untuk ukuran gas yang sangat kecil ini, kan kalau misalnya kita tahu ya di persamaan gas ideal, itu kan ada PV, NRT, PV, NRT gitu ya. Nah, itu kan asumsinya gasnya ideal gitu ya. Nah, kalau misalnya ukuran gasnya ini diperhitungkan gitu ya, diperhitungkan ukuran gasnya, maka seharusnya dia akan memperbesar volume apa? Dia akan mempengaruhi nilai volumenya juga gitu, sehingga kita nggak bisa menganggap bahwa si ini ya volume volume yang kita pakai di rumus PVNRT yang biasa kita pakai itu volumenya itu kan kita biasanya berpacunya pada volume wadah ya. Nah, volume wadah gitu ya. Atau ya volume wadah atau volume lingkungan lah, lingkungannya dia. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya ukuran gasnya diperhitungkan, maka volumenya ini nggak bisa kita pakai volume wadahnya gitu. Maka dari itu, ukuran gasnya itu harus sangatlah kecil, sehingga asumsinya volume yang kita gunakan itu bisa menggunakan volume wadah yang udah pasti nilai ukurannya. Kayak gitu. Terus selanjutnya di sini juga diharapkannya itu seharusnya tumbukan yang terjadinya itu lenting sempurna gitu, sehingga laju dari setiap molekulnya nggak berkurang kayak gitu. Kenapa harus konstan? Biar dia menghasilkan nilai tekanan yang tidak berubah-ubah juga gitu. Kayak gitu kurang lebih ya. Jadi seperti itu. Untuk gas ideal ini ada 4 asumsi yang basicnya gitu. Terus, nah di sini yang ketiga ini yang pengen aku coba review ini adalah hukum gas gitu ya teman-teman. Nah di hukum gas ini ya ada kumpulan persamaan-persamaan dari ini ya, dari para jenius gitu ya dengan nama-namanya di situ. Nah hukum gas ini kita bisa mengumpulkan beberapa parameter gitu ya. Yang bisa aku tuliskan di sini, yang pertama itu kan tekanan, terus yang keduanya itu ada volume, yang ketiganya itu ada jumlah dari zat tersebut atau kita bisa bilang sebagai mol, terus yang terakhir itu ada temperatur gitu ya. Nah, terus di sini yang pertama dari hukum Boyle itu sendiri. Nah, di mana dia di sini melihat
pengaruh P dengan V atau V dengan P gitu ya. Kayak gitu. Di mana di sini berarti asumsinya adalah nilai N dengan T itu tetap gitu ya. Jadi perlu teman-teman ketahui untuk hukum gas sendiri pada penelitiannya intinya ini suatu kisah aja ya. Mau memperhatikan dua variabel yang saling mempengaruhi itu harus ada variabel lain yang dibuat tetap gitu. Nah, karena keterbatasan gitu ya, yang bisa diperhatikan hanya dua variabel, maka dari itu jumlah mol dengan temperaturnya itu dibuat tetap. Maka dari itu ditemukan kesimpulan untuk Boyle gitu ya, dia ini volumenya ini sebanding gitu nilainya dengan 1/P gitu ternyata. Atau mungkin kita bisa tuliskan karena ini sebanding, kita bisa tuliskan kayak gini. V sama dengan 1/P dikali suatu konstanta. Nah, konstantanya teman-teman bebas boleh nulis di kanan atau di kiri gitu ya, itu sama aja karena suatu konstanta gitu ya, nilai satuan yang pasti gitu. Pun kalau mau ditulis di kiri atau di kanan, konstanta ini nilainya akan menyesuaikan kayak gitu. Dan dari sini kita bisa tulis lagi, berarti kita bisa sebut konstantanya itu sama dengan P dikali V gitu ya. Kayak gitu. Kurang lebih seperti ini. Kayak gitu. Nah, terus untuk yang ini, V sebanding dengan T, berarti kita bisa tuliskan gini juga dengan cara yang sama. V banding T. Nah, ini kita kali konstanta gitu. Ini kan karena ini ya, lambangnya ini berbanding lurus artinya. Nilai kenaikan volume misalnya berbanding lurus dengan kenaikan temperatur. Nah, kalau aku bisa bilang dia sama, V sama dengan T, kalau misalkan dikalikan dengan C gitu. Nah, sehingga di sini kita bisa tuliskan kembali nilai C-nya, itu jadi V dibagi T gitu. Nah, ini suatu konstanta gitu ya. Konstanta, yang atas juga tadi konstanta, terus yang bawahnya juga samanya gitu. Dengan cara yang sama, kita tulis juga nih kayak yang tadi, misalnya P sama dengan apa nih? P sama dengan T dikali C gitu ya. Nah, di sini akan menjadi C P per T gitu. Nah, ini masing-masing ini konstanta semua kayak gitu. Nah, terus di sini ternyata kita bisa ini ya, bisa menggabungkan hukumnya gitu secara, jadi PV dibagi T sama dengan konstan, ini yang bawah gitu ya, konstan kayak gitu. Atau kita bandingkan suatu keadaan dengan keadaan lain, kita bisa dapatkan persamaan yang ini nih, yang umum teman-teman pakai juga biasanya ya buat nyari misalnya nyari P2 gitu, diketahui sisanya gitu kan. Kayak gitu. Nah, terus ketika didapatkan hukum gabungan gas, ada yang dinamakan dengan prinsip Avogadro gitu ya, di mana dia itu bilang bahwa jumlah mol itu jumlah molekul atau jumlah suatu zat itu sebanding dengan volumenya kayak gitu. Nah, kita tahu di sini volume itu ada di bagian atas gitu ya, berarti kita bisa tuliskan gitu ya, jadinya P V dibagi dengan T akan sama dengan N gitu ya. Nah, kalau apa gitu, kalau dikali suatu konstanta kayak gitu. Nah, di mana di sini konstanta yang C di sini kita sebut dengan R gitu di sini ya. Di bawah nih hukum gas ideal. Nah, kayak gitu. Jadi di sini adalah konstanta gas ideal. Gas ideal kayak gitu. Dan itulah langkah ditemukannya hukum gas ideal kurang lebih kayak gitu. Ditata ulang ininya jadi PV sama dengan N ini ya ke bawah, C-nya jadi R dikali dengan T gitu ya. Kurang lebih gitu. Aduh, agak berantakan. Tapi mudah-mudahan ngerti lah ya. Gitu. Oke, itu untuk hukum gas. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, di sini, nah ini aku pengen coba kasih contoh soal dulu aja sebelum ini, sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya gitu ya. Ini kita pengen coba cek pemahaman dulu gitu. Nah, mungkin boleh teman-teman sambil dikerjain dulu nih, buat soal yang satu sama soal yang keduanya gitu. Ini masih menggunakan persamaan yang tadi kita udah pelajari bareng-bareng gitu. Ini mungkin aku sambil nulis. Teman-teman sambil ngerjain ya. Nanti
aku coba tanya gitu. Teman-teman dapatnya jawabannya berapa gitu. Sama atau enggak gitu kayak aku. Ada yang udah dapat jawabannya? Ada yang udah dapat? Harusnya ini ya, masih masih mudah gitu ya. Nah, ini oke, berapa nih aku dulu 748 tor. Jawabannya ada yang beda nggak, teman-teman? Aku sebentar ya, coba aku lihat. Aku dapatnya 0,9596 di ATM. Oh iya, oke. Mungkin mirip ya, atau sama aja gitu ya. Kan satu ATM itu 760 tor kalau nggak salah ya, atau 760 mm Hg. Aku agak lupa. Ah ya, gitu. Oke, mirip. Berarti mungkin benar gitu ya. Oke, boleh dikonversi juga ke atmosfer, atau kalau misalnya emang nggak disuruh, dalam satuan yang sesuai sama soalnya, biar nggak sulit juga nggak apa-apa gitu ya, kayak gitu. Oke, yang kedua, ada yang udah coba ngitung buat yang kedua? Ini kayak kelamaan aku nulis diketahui ditanya. Aku baca soalnya aja langsung pakai rumus deh. Oke, ini rumusnya P1 sama dengan P1 V2 ini dibagi dengan P2. Nah, teman-teman pakai persamaan ini ya, ada yang udah dapat jawabannya berapa? Tinggal dimasukin aja gitu nilainya ini. Dapat lah ya. Mungkin nanti nilai yang dicarikan tekanan pada kondisi kedua. Nanti P2-nya disusun ulang aja persamaannya jadi V1 T2 dibagi T1 kali V2. Nah, nanti ini tinggal dimasukin aja nanti dapat gitu berapa gitu nilainya dalam satu kantor gitu ya. Bisa lah ya, teman-teman ya. Ada yang udah coba nyari belum? Ini aku ngitung tuh dapatnya sekitar 687. 687 ya. Ya, kurang lebih segitulah. Gitu. Jadi eh, masih gampang gitu ya. Ini masih penggunaan rumus-rumus dasarnya aja. Nah, ini ada lagi teman-teman. Silakan bisa dikerjain. Ini ada dua soal lagi. Eh, coba ini aja dikerjain masing-masing gitu ya. Biar kita nempel dulu basicnya gitu. Nanti baru kita coba belajar yang lebih rumit gitu. Kalau misalnya ada yang apa bingung atau kayak gimana langsung tanyain aja ya. Ini aku sambil ngerjain yang nomor 3 juga. Oh, kayaknya enggak.
Oke, berapa banyak volume O2 pada yang tulis itu reaksi 2NO ditambah O2 menjadi 2NO2. Nah, ini juga kan ada persamaan kimia ya, teman-teman. Jangan lupa dicek lagi udah setara atau belumnya gitu ya. Kadang soalnya suka menjebak gitu. Nah, udah ada yang ngitung? Katanya itu kan dia diketahuinya temperatur awalnya itu 22 derajat. Tekanan awalnya itu 755 torr. Terus bereaksi dengan NO gitu ya. Volume NO-nya 184 mili. Kayak gitu. Oke, di mana nilai atau temperatur si ininya ya, si NO-nya itu kita bisa tulis temperatur NO sama tekanan NO itu berada dalam 45 derajat sama 723 derajat. Derajat torr, maaf. Untuk soal ini ada yang bingung nggak, teman-teman? Ngomong aja kalau bingung ya. Oke. Nah, jadi mungkin aku sambil ngebahas juga, buat soal ini kan katanya berapa banyak O2 gitu ya, yang digunakan untuk bereaksi dengan gas NO gitu, yang dimana gas NO-nya itu sendiri berada pada temperatur dan tekanan yang berbeda gitu sama gas O2-nya kayak gitu. Nah, dari sini tuh sebenarnya ini ya teman-teman, yang perlu teman-teman tahu itu kalau misalnya si si gas O2-nya ini tuh perlu untuk temperatur sama tekanannya itu sama dulu gitu, sama gas sama gas NO gitu ya untuk bereaksinya gitu. Maka dari itu kita harus pindahin dulu gitu si gas gas apa? Gas O2-nya ke kondisi P dan T eh, yang sama kayak gas NO kayak gitu. Ada yang bisa? Ada yang bingung? Ada yang mau bantu jawab? Nggak ada? Oke, jadi eh, sebenarnya mungkin caranya biar kita tahu seberapa banyak gitu ya gas yang apa yang kita perlu gunakan gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita bisa pakai ini nih, pakai cara yang ini. Kita coba pakai ini ya, pakai semacam bantuan bantuan gambaran lah. Misalnya di sini keadaan satu itu dia ada oksigen. Ini keadaan satunya itu, misalnya dia oksigen, dia itu volumenya kan nggak tahu nih, keadaan pertama, di mana dia nilai temperaturnya itu 22 derajat Celcius, sama nilai tekanannya itu, tadi berapa nih? 755 gitu ya, 755 torr. Nah, dia tuh harus bereaksi dengan dengan sejumlah gas NO
jumlah gas NO, di mana dia punya volumenya itu 184 mili. Terus di sini dia itu punya tekanan 45 derajat. Oke. Nah, ini kita bisa hubung-hubungkan aja gitu ya, biar tergambarkan. Ini ada yang ada yang udah nemu katanya 81,7. Oke, kita coba ini ya, kita coba buktikan dulu gitu ya. Nah, terus di sini kita bisa, sebentar, aku jadi agak bingung. Oke, oke. Oke. Bentar ya, aku jadi bingung sendiri. Oke, oke, oh ini, aku agak jadi dapat nih ini. Uh, oh ini, kalau aku mikirnya gini, teman-teman, dia kan di sini kondisinya dia tekanan tekanan tetap untuk yang keadaan ini yang aku tandain di sini, P-nya sama-sama 723 gitu ya, temperaturnya 45 derajat. Berarti kan kita bisa tulis di sini keadaannya P, T-nya itu tetap. Nah, kita bisa pakai hubungan yang tadi tuh. Kalau misalnya P, T tetap, dia kan ada yang ngomong persamaannya nilai ini. Oh, ini Avogadro, maaf, Avogadro. Bahwa jumlah mol itu sebanding dengan jumlah ininya apa? Jumlah volumenya gitu, nilainya dalam suatu persamaan kayak gitu. Nah, dari sini berarti kita bisa dapat tools kalau misalnya mol itu kan biasanya kita bisa pakai perbandingan koefisien ya, kayak gitu. Nah, di sini untuk nentuin nilai volumenya gitu, volume O2 yang di sini, itu kita bisa pakai perbandingan ini juga, perbandingan koefisien juga, kayak gitu. Caranya gimana? Berarti untuk volume O2 yang di sini itu sama dengan setengah dikalikan volume NO gitu ya, karena menggunakan perbandingan koefisien. Gitu. Jadi di sininya dapatnya 92 mili gitu. Ini di sini 92 mili kayak gitu. Terus di sini kita bisa pakai ini aja hukum gas ideal yang ini nih, yang V1 per T sama dengan P2 ini T1 mah, P2 per T2 gitu. Dimana di sini asumsinya adalah nilai molnya sama gitu. Untuk ini nilai molnya sama gitu ya. O2 volume apa? Volume. Jumlah O2-nya sama gitu. Buat kondisi 1 sama kondisi 2 di sini gitu. Jadi kita bisa pakai persamaan yang ini buat nyari nilai volume yang pertama kayak gitu. Tadi ada yang udah jawab, tapi caranya muter-muter pakai meres juga kayak. Iya, jadi makanya aku mikirnya kita pakai konten tadi. Nih, yang tadi udah kita pelajarin gitu ya. Nah, ini emang agak sedikit rumit, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa paham gitu ya. Nah, terus di sini kita udah ketemu konsepnya yang menghubungkan apa keadaan 1 dan 2 itu kita tahu bahwa jumlah gasnya sama atau N-nya sama. Maka dari itu kita bisa pakai persamaan yang ini ya, V1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, dari sini kita tinggal masukin aja nih volume keadaan keduanya di sini ada, tekanan keadaan keduanya ada, terus temperatur keadaan keduanya ada, terus di sini temperatur keadaan pertamanya ada, tekanan pada keadaan pertamanya ada, volume pada keadaan pertamanya dicari pakai persamaan ini. Berarti tinggal disusun aja gitu. Rumusnya kita tata ulang kayak gini, dipakai ini aja, PV sama dengan tinggal pakai PV sama dengan NRT ya.
PV sama dengan nRT. Nah, yang ditanya adalah massa, berarti kita bisa jabarkan molnya gitu kan. N-nya di sini kita tulisnya jadi gini, massa per MR gitu ya, MR dikali R dikali T. Nah, ini kan udah kelihatan. Tekanannya ada, volumenya ada, MR-nya bisa dicari gitu ya, MR gas argon, terus koefisien gas idealnya juga tahu, temperaturnya tahu, nanti bisa didapatkan masanya. Jadi singkatnya kayak gitu. Dijabarin aja sih persamaannya gitu ya. Dan sampai kelihatan apa yang kita cari gitu. Oke, nah ini mungkin review buat yang ini agak lama, mohon maaf teman-teman. Tadi aku agak bingung, tapi mudah-mudahan bisa nyampe gitu ya. Jadi konsepnya kalau misal mau direaksikan, keadaannya kan berarti harus sama gitu ya, buat yang tadi nomor 3. Maka dari itu oksigennya itu harus berada pada keadaan temperatur dan tekanan yang sama, kayak gas NO. Kayak gitu caranya, ya kalau misal teman-teman bingung, dialurin aja kayak gini. Emang agak ribet gitu ya. Tadi ada yang katanya pakai cara apa stoikiometri biasa, konsep MRS katanya juga bolak-balik tapi nggak apa-apa, yang penting didapatkan hasilnya kayak gitu. Nah, ini kurang lebih seperti ini caranya. Kita bisa lanjut. Nah, ini oke. Nah, ini pertanyaan terakhir. Di sini di suatu lab dia ada ini ya, ada sistem apa, gelembung ya, suatu wadah gitu ya, dengan suatu wadah gas gitu dengan volume 257 mili. Nah, berapa gram CaCO3 yang dibutuhkan untuk dipanaskan untuk menyiapkan gas CO2 gitu ya, untuk mengisi si wadah tersebut sampai tekanan 738 torr pada temperatur 23 derajat. Nah, katanya kayak gitu. Gimana tuh caranya ya? Oke. Nah, ini soal terakhir sebelum kita review ke materi yang selanjutnya. Silakan teman-teman bisa bantu untuk dipikirkan juga ya buat yang ini. Ini aku coba bantu tulisin ya. Oke. 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 Ada yang udah kebayang? Ini persamaannya. Jadi intinya kan gini ya. Berarti kita itu disuruh nentuin jumlah CO2. Nah, berkenaan dengan jumlah, artinya di pertemuan sebelumnya, jumlah itu kita bisa arahkan dia ke mol gitu. Untuk mencari nilai mol CO2, gimana sih caranya gitu ya. Eh, mana? Sorry. Yang dicari CaCO3, aduh aku agak halu gitu ya. Yang dicari tuh mol CaCO3 berapa yang ini ya, yang diperlukan gitu untuk menghasilkan CO2 dengan spesifikasi yang sudah disebutkan gitu keadaannya. Nah, untuk mencari nilai mol CaCO3 itu untuk mencari massa CaCO3 kita itu bisa dapat dia dari mol CaCO3. Mol CaCO3 itu kita dapatkan dari mana? Dari mol CO2 gitu. Kayak gitu. Nah, ini lagi-lagi stoikiometrinya kepake gitu ya, teman-teman. Nah, ini kayak gini kurang lebih massa CaCO3 gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, terus eh, di sini berarti kita bisa cari nilai mol CO2-nya gitu kan. Dengan harapan di sini udah ada volume, udah ada temperatur, udah ada tekanan. Nah, berarti ini dengan mudah kita tahu bahwa untuk mol CO2-nya kita bisa cari dengan persamaan PV-nRT gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, terus nanti didapatkan nilai N-nya itu sejumlah PV dibagi RT. Kayak gitu. Nah, nanti teman-teman bisa cari gitu berapa gitu. Nah, tapi hati-hati ya teman-teman. Buat penggunaan R itu kan macam-macam, tergantung satuannya apa gitu ya. Nah, di sini torr gitu kan. Biasanya kalau yang teman-teman umum ketemu kan kayak 0,082 itu kan untuk satuan liter atmosfer gitu ya.
Nah, ini aku coba tulisin. Ini 0,082 atmosfer per mol Kelvin. Nah, ini satuannya harus atmosfer gitu, si tekanannya. Kayak gitu. Ada juga yang satuannya itu kalau nggak salah, ada yang joule kalau nggak salah ya. Dalam satuan energinya tuh joule gitu. Yaitu 8,314 gitu. Macem-macem. Nah, yang teman-teman perlu perhatiin, sesuaiin sama satuannya gitu. Ini soalnya nggak susah banget, tapi nanti nggak bisa dijawab. Ini aku tulisin aja, tekanannya 160 torr kali satu atmosfer. Nah, ini untuk merubah jadi satu atmosfer. Terus kita kali volumenya. Volumenya dia kan tadi 257 mili ya. Nah, satuannya itu standarnya itu liter, berarti kita harus ubah dia ke liter. Jadinya aku tulis kayak gini, mudah-mudahan teman-teman nggak bingung. Terus, nah R-nya itu aku bisa pakai yang 0,082 karena satuannya udah terstandarkan semuanya lah istilahnya gitu. Kayak gitu, dikalikan dengan temperaturnya 23 derajat Celcius. Di sini dipakainya itu pakai Kelvin, berarti 296 Kelvin. Kayak gitu. Nah, ini kita bisa tinggal coret-coret aja gitu. Tekanan parsial itu gitu kan ada gas B-nya juga gitu, dia bercampur gitu kan. Nah, kita bingung tuh buat nentuin tekanannya sih gimana gitu kan, soalnya kedua gas ini tuh sama-sama memberikan tumbukan ke permukaan gitu, sehingga yang terdeteksi itu adalah tekanan total aja gitu. Nah, kita gimana sih taunya kalau apa kontribusi, kita taunya dari mana sih kalau misalnya apa kontribusi dari masing-masing gas itu gitu ya. Nah, jadi di sini apa? Oke, nah jadi di sini yang perlu di-highlight, setiap gas itu berkontribusi pada tekanan total. Maka kita tahu bahwa berarti kita bisa tuliskan seperti ini, kayak gitu. Penjumlahan tekanan yang dihasilkan oleh setiap gas apabila dijumlahkan menjadi P total itu sama dengan tekanan yang dirasakan oleh permukaan wadah dari gas tersebut, kayak gitu. Nah, nyarinya gimana sih gitu ya? Nah, lagi-lagi di sini ada tambahan baru nih yang dinamakan dengan fraksi gitu, fraksi mol gitu ya, entah itu fraksi mol gas A, fraksi mol gas B gitu ya. Nah, ini juga mungkin teman-teman udah ini ya, udah familiar ya, misalnya tekanan parsial atau tekanan yang disebabkan oleh gas A itu kita bisa cari dengan cara mengalihkan fraksi mol A-nya, mol gas A-nya dengan P total kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Kayak gitu. Nah, terus ini kan misalnya ini kan PA ditambah PB ditambah PC gitu kan, terus ditambah gitu ya. Nah, di sini berarti kalau misalnya aku tuliskan terus-menerus kayak gini, misalnya keadaannya gini ya, keadaannya gimana nih aku nulis? Aku agak bingung jelasin. Nah, misalnya gini, misalnya uh, zoom-nya agak bermasalah. Siapa? Krisna? Oke, ini aku bisa tulis kayak gini untuk apa si persamaan yang ini nih yang aku kotakin di bawah gitu. Aku bisa tuliskan seperti ini juga dia gitu ya teman-teman. N total sama dengan P total gitu, atau mungkin kita bisa tuliskan juga sebenarnya artinya itu sama aja kayak gini, misalnya Na ditambah Nb ditambah Nc sampai seberapa banyak gasnya gitu kan, jumlah gasnya sama dengan P-nya juga berarti
PA ditambah PB dan seterusnya gitu, dikalikan dengan volume dibagi dengan RT. Ini akan sama gitu maksudnya. Kayak gitu, sehingga kita bisa tahu juga untuk N total, P total juga bisa dicari pakai persamaan gas ideal yang normal. Kurang lebih seperti itu yang mau disampaikan ya. Terus di sini yang kelima itu biasanya yang muncul juga buat kimia B itu ada yang dinamakan dengan teori kinetik gas, terus dan hukum efusi Graham gitu ya. Nah di sini udah ada gambarnya, teman-teman bisa lihat. Ini ilustrasi untuk yang A ini itu dia difusi, fenomena difusi gitu. Terus yang B-nya itu fenomena efusi gitu. Oke, nah mungkin sebelum ke sana kita bisa lihat dulu di ini ya, di bagian atas di sini, di mana dia di sini ada yang kesebandingan gitu, banyak gitu ya kesebandingannya. Nilai PV itu sebanding dengan T gitu ya, kayak gitu. Ini juga didapatkan di persamaan gas yang tadi sebelumnya gitu ya. Ini disimpulkan seperti itu, di mana T juga sebanding dengan energi kinetik dari molekulnya gitu kan. Nah, di mana kalau misalnya kayak yang tadi udah dibilang, kalau temperaturnya ditinggikan, semakin besar. Nah, ini juga bisa dilihat dari kesebandingan ini gitu, yang tadi disebutkan. Kurang lebih kayak gitu. Nah, terus di sini kita bisa lihat fenomenanya, yaitu di sini ada fenomena difusi sama efusi. Nah, di sini ada fenomena efusi, di mana efusi itu sendiri intinya dari yang wadahnya mampat, penuh dengan molekul-molekul gas, terus kayak dia ketika suatu batasannya itu dibuat lubang gitu, maka dia akan lewat melalui lubang itu gitu, bergerak mengisi ruang hampa tersebut gitu. Nah, ini yang disebut dengan fenomena efusi kayak gitu. Nah, terus di sini kita bisa bilang seperti ini sih sebenarnya. Laju efusi itu merupakan rata-rata dari gimana ya ngomongnya? Laju 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 efusi itu merupakan gimana ya? Bentar, aku bingung bahas ini. Laju efusi itu eh, sebanding dengan laju rata-rata gitu ya. Laju rata-rata dari molekul-molekul gas yang berpindah ini gitu. Nah, atau mungkin di sini effusion rate atau laju efusi itu biasanya itu memiliki suatu persamaan kayak gitu, yaitu konstanta konstanta dibagi dengan massa dari gas tersebut kayak gitu. Massa dari gas tersebut M lah ya, kayak gitu. Nah, di mana di sini kita bisa tahu juga kalau misalnya rate, aduh, jelek banget tulisannya. Oke, sebentar ya. Kita bisa tahu juga di sini kalau misalnya si rate ini atau laju efusi ini dia itu sebanding dengan seper akar dari massa gasnya itu sendiri. Nah, ini tuh sebenarnya persamaan ini memang rumus gitu ya teman-teman. Jangan heran dari mananya gitu ya. Ini emang rumus gitu ya. Kayak gitu. Nah, jadi kita bisa simpulkan dari persamaan ini bahwasanya laju itu sebanding dengan seper akar M gitu. Nah, di mana di sini kita tahu M-nya itu kan massa ya. Artinya misalnya nih ya, misalnya kalau misalnya massanya besar, berarti kan di sini dia nilainya juga besar ya. Faktor pembaginya besar kan ya. Kalau misalnya faktor pembaginya besar, berarti nilai lajunya itu kecil gitu kan. Nah, berarti cukup relate lah ya. Kalau kalau bendanya itu besar, berarti dia itu bergeraknya tuh relatif lambat gitu. Sedangkan eh, kalau misalnya berat atau masanya itu kecil,
Nah, di sini faktor pembaginya itu kecil, maka dari itu dia lajunya itu menjadi cepat gitu. Itu sih sebenarnya yang mau disampaikan. Nah, terus kita itu nggak bisa ini ya teman-teman, kita nggak bisa nyari laju efusi itu langsung dari persamaan ini. Karena konstanta ini kita nggak tahu cara nentuin nilainya seperti apa. Nah, maka biasanya disajikannya itu persamaan untuk menentukan laju rata-rata itu dengan membandingkan suatu gas dengan gas lain gitu. Nah, ini yang aku kotakin di sini itu persamaannya. Nah, di mana di sini ada syarat nih teman-teman yang perlu diingat bahwa berlaku saat tekanan dan temperatur tetap kayak gitu. Nah, di sini untuk M di sini maksudnya adalah massa molekul relatif atau MR gitu ya, MR dari gasnya relatif. Nah, D-nya di sini itu densitas gitu ya sebenarnya. Jadi teman-teman bebas bisa milih mau membandingin laju rata-ratanya itu pakai tools densitas atau massa jenis atau menggunakan massa molekul relatif kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Oke. Nah, terus selanjutnya, nah ini tadi kita udah belajar tentang gas ini ya, gas ideal gitu kan. Nah, sekarang kita bakal belajar tentang gas nyata. Nah, tapi mungkin sebelum ke gas nyata, aku pengen coba nanya dulu ke teman-teman, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Gitu. Sebelum kita loncat ke gas nyata. Nanti baru kita coba bahas soal gitu ya. Ada yang mau ditanyain dulu? Yang masih bingung gitu, silakan. Aku tunggu. Aman ya? Oke. Ya udah kalau misal lama, kita coba lanjut dulu ke gas nyata. Nah, jadi di sini cukup menarik nih. Kita tadi untuk gas ideal itu kan untuk mempermudah kita gitu. Akan tetapi ternyata kenyataannya itu gas ideal itu nggak ada gitu. Yang adanya adalah gas nyata gitu kan. Nah, berarti asumsi-asumsi itu yang dilakukan untuk pendekatan ke gas ideal itu yaitu pendekatan gas nyata menjadi gas ideal kayak gitu. Nah, di sini kita perlu remind lagi gitu. Untuk hukum-hukum gas yang tadi udah kita pelajarin gitu ya. Hukum gabungan gas itu kan tadi ada P kali V dibagi T sama dengan konstanta. Terus hukum gas idealnya sendiri itu berbicara bahwa kalau misalnya P dikali V dibagi T itu sama dengan jumlah mol dikali dengan R atau tetapan gas ideal. Kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus di sini kita bisa pelajari nih, sebenarnya apa sih yang membuat gas ideal itu sebenarnya nggak ada gitu, yang adanya gas nyata, atau kita bisa bilang mengapa gas nyata itu menyimpang gitu dari gas ideal. Nah, di sini kita tahu yang pertama asumsinya nggak berlaku tuh buat yang gas ideal tadi, di mana volumenya itu volumenya itu diabaikan. Nah, nyatanya gas itu punya volume gitu, nggak boleh diabaikan kayak gitu. Nah, sehingga kita tahu sebenarnya bahwa volume gas gitu kan. Karena gas ideal itu sendiri kan ini ya, gas ideal itu tadi diasumsikannya bahkan nggak bisa dibilang enteng gitu ya atau nol gitu ya, mendekati nol. Padahal ada gitu masanya yang dinyatakan oleh gas nyata kayak gitu. Maka dari itu nanti gini, muncullah faktor koreksi dari gas nyata sendiri untuk mendekati ke gas ideal kayak gitu. Gimana caranya? Yaitu dipengaruhi oleh faktor koreksi kayak gitu. Yang faktor koreksinya itu kita sebut sebagai jumlah mol dikali suatu nilai B atau konstanta faktor koreksi untuk faktor koreksi volume kayak gitu. Nah, ini baru nanti akan menyerupai gas ideal gitu. Kayak gitu kurang lebih. Ini gas nyata gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk yang kedua itu dia itu gas nyata itu partikelnya ternyata berinteraksi gitu satu sama lain. Nah, di mana
di sini interaksinya itu bisa membuat molekulnya itu menjadi dimernya bergabung gitu, menjadi dimer, trimer atau seterusnya gitu. Sehingga jumlah gasnya itu nantinya akan lebih sedikit gitu ya jadinya kalau misalnya menggabung gitu. Nah, maka dari itu yang bertumbukan sama permukaan wadahnya yang nantinya terbaca sebagai nilai tekanan itu semakin sedikit gitu. Maka dari itu kita tahu bahwa tekanan gas nyata itu lebih kecil dari tekanan gas ideal. Kayak gitu. Nah, untuk mendekati tekanan gas ideal tuh berarti perlu ada faktor koreksi lagi nih. Nah, buat si gas nyatanya di mana disebut dengan seperti ini biasanya ditulisnya N pangkat oke. Oh ini. Nah, kayak gini gitu ya. Nah, jadi P gas nyata untuk mendekati P gas ideal, P ideal itu ditambahkan suatu faktor koreksi supaya dia sebanding. Tadinya kan lebih kecil dari gitu ya. Nah, kita tambahkan suatu nilai konstanta yaitu sejumlah mol pangkat 2 dikalikan dengan koefisien, di mana di sini koefisien sebagai faktor koreksi dari interaksi gas dibagi dengan volumenya, kayak gitu. Jadi inilah faktor koreksinya yang nantinya kita bisa kumpulkan gitu menjadi suatu persamaan yang baru, kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mumpung masih ada di slide ini kita bisa lihat ilustrasi gasnya ya teman-teman. Ilustrasi gasnya di sini kalau misalnya gas ideal kan tadi interaksinya diabaikan ya. Jadi dia mah bebas gitu kan. Mau jalan kemana juga kan nggak ada halangan, nggak ada hambatan. Dan bertumbukannya sempurna gitu kan ke permukaan wadah atau ke sesama gasnya. Dia bertumbukan lenting sempurna sehingga dia nilai tekanannya itu nggak berubah-berubah. Sedangkan untuk gas ideal sendiri, untuk gas nyata sendiri bisa teman-teman lihat ilustrasinya yang di sebelah kanan sini, dia itu berinteraksi sehingga dia bisa belok-belok, terpengaruh segala macam gitu kan. Jadinya dia bisa mempengaruhi nilai tekanannya juga gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus buat grafik yang di atas ini penyimpangan gas nyata juga nih. Nah, di sini jadi dialurkan gitu ya sebuah grafik di mana grafik ini di sini sebenarnya PV per RT. Nah, ini tuh kita sebut sebagai faktor kemampatan gitu namanya atau kita bisa lambangkan dia sebagai Z gitu sebenarnya. Kayak gitu. Yang mana nilainya PV per Z gitu. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya dari persamaan ini gitu ya. Nah, di sini dia gini, ini sebenarnya V-nya volume molar, teman-teman. Nah, ini volumenya tuh namanya volume molar. Kalau bedanya volume biasa sama volume molar tuh, kalau volume biasa ya udah volume aja, kalau volume molar tuh yaitu volume yang biasa dibagi mol gitu. Jadi ini tuh nanti kita coba ubah jadi gini, PV per RT gitu ya. NRT. Nah, ini kan harusnya pembagian ini akan sama dengan 1 ya, kalau dari persamaan ini. Nah, ini Ini V sama N-nya digabung gitu ya, digabung dulu. Jadinya P sama dengan P dikali Vm gitu ya, volume molar dibagi RT, dia nilainya akan tetap bernilai 1. Nah, di mana kalau misalnya dia nilainya 1 ini gitu ya, selalu 1, dia ada artinya adalah dia itu gas ideal gitu kan. Karena ini kan asumsi gas ideal ya gitu. Nah, dilihat dari grafik ini, kalau nilai PV per RT-nya itu 1 terus gitu ya, konstan, lurus aja, nggak ada pengaruh dari tekanan gitu kan. Nah, yang lurus ini gitu ya dari grafik ini adalah gas ideal gitu teman-teman. Kayak gitu. Ini yang mau dijelasin sama grafik ini gitu ya. Nah, sedangkan yang belok-belok ini tuh intinya tuh ini adalah gas nyata kayak gitu. Nah, di mana di sini yang teman-teman bisa lihat grafiknya untuk sumbu X-nya itu adalah tekanan. Di mana tekanannya itu semakin naik terus gitu kan. Nah, ini yang bisa aku bilang di sini. Jadi gini, eh, dia itu mulai dari nol gitu ya, semuanya sama, titik awalnya sama, tekanannya itu belum mempengaruhi apa-apa, nilai perbandingan P dikali V
P dikali V per RT-nya itu masih 1, sama-sama 1, ketika dipengaruhi tekanan, maka kita bisa ngebayangin gitu ya. Kita bisa ngebayangin misalnya suatu gas di wadah, dia itu tekanannya mendekati 0 atau kecil gitulah, tekanannya kecil. Berarti kan dia otomatis jauh-jauh tuh, gitu kan? Gitu. Nah, dia dia nggak ada interaksi yang ini, nggak ada interaksi yang atau pemberlakuan ketika diberlakukan tekanan diperbesar, lama-lama itu dia partikel gasnya itu akan mendekat gitu kan, kayak gitu sampai di mana keadaan jarak antar setiap partikelnya itu optimum, maka nantinya itu ini dia ketika jaraknya itu optimum gitu ya antar sesama partikelnya, maka nanti dia akan mengalami gaya interaksi antar molekul satu sama lain tuh yang menguat gitu. Gaya tarik menariknya menguat gitu kan. Kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena gaya tarik menariknya menguat gitu ya, maka kenyataannya adalah ini ya, nih kayak yang di persamaan ini nih gitu. Karena ada pengaruh interaksi molekul, kita tahu bahwa sebenarnya tekanannya itu kurang dari tekanan gas ideal. Nah, berarti di sini kita bisa lihat faktor P-nya gitu. Faktor P-nya ini sendiri itu berarti dia nilainya bakal lebih kecil gitu. Sedangkan nilai pembaginya itu sama aja gitu, misalnya si R sama T-nya. Berarti kan nilainya akan semakin kecil ya. Nah, maka dari itu untuk gas yang bukan ideal kayak gitu ya, pada nilai tekanan yang optimum di mana partikel gasnya itu tarik menarik, dia nilai Z-nya itu akan terlihat ke bawah gitu ya, mengecil gitu. Karena nilai P-nya mengecil, maka nilai Z-nya juga mengecil gitu kan. Jadi kayak gitu. Ilustrasi grafiknya yang mau dijelasin grafiknya kayak gitu. Nah, apabila tekanan diperbesar terus kayak gitu, tekanannya diperbesar terus, maka dari itu kan partikelnya jadi semakin padat maaf, semakin dekat dekat gitu ya, dekat gitu. Nah, sebenarnya partikel tuh kalau deket-deket banget juga nggak suka gitu, dia tuh agak-agak risih gitu kan, kayak gitu. Jadi maka dari itu sebenarnya apa tolakan juga itu akan semakin ini dia akan semakin besar gitu tolakannya gitu ya, antar tolakan. Jadi ketika dia dekat, makin dekat, yang ada tuh bukan gaya tarik menarik tapi gaya tolak menolak. Nah, gaya tolak menolak itu menyebabkan nilai tekanannya menjadi tinggi gitu pada sistem yang ketiga ini gitu. Nah, apabila nilai P-nya tinggi, maka nilai Z-nya tinggi. Maka dari itu kita bisa lihat grafiknya semakin tinggi nilai P di sini, makin ke kanan, nilai Z-nya juga makin tinggi gitu ya. Nah, itu untuk gas yang nyata gitu. Memang sangat terpengaruhi oleh interaksi tadi. Jadi itu yang mau disampaikan oleh poin 1 dan poin kedua gitu. Nah, ini faktor koreksinya. Kalau untuk volume itu akan karena lebih besar, untuk mendekati gas ideal itu dia dikurangi N. Ini suatu konstanta sebagai faktor koreksi volume. Sedangkan di sini gas nyatanya itu kurang dari gas ideal, biar sama kayak tekanan gas ideal, maka kita tambahkan suatu faktor koreksi yaitu jumlah mol kuadrat dikali konstanta faktor koreksi untuk interaksi antar gas dibagi dengan volume kuadrat. Kayak gitu. Jadi ini emang agak cukup rumit, tapi mudah-mudahan kalau misalnya pelan-pelan teman-teman bisa paham konsepnya. Terus, nah ini dia. Kan yang kita tahu awalnya itu kalau misalnya gas ideal itu kan P ideal dikali volume gas ideal, itu gampangnya kita bisa sebut atau kita bisa tuliskan langsung kayak gini ya tadi ketemunya. Nah, sedangkan di sini untuk gas nyata supaya bisa dituliskan sama seperti ini yang atas,
harus ditambahkan faktor koreksinya. Maka jadilah persamaan yang di bawah. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus di sini untuk penjelasan ini ya nih, A sama B-nya. Nah, kalau misalnya parameter A itu untuk menerangkan efek interaksi katanya. Efek interaksi antar molekul gas. Semakin besar nilai A, maka semakin kuat interaksinya. Nah, itu artinya kayak gitu. Untuk parameter B, menerangkan faktor koreksi terhadap volume. Di mana, nah ini faktor koreksi terhadap volume. Di mana semakin besar nilai B, maka semakin besar ukuran molekul gasnya. Kayak gitu. Jadi ini tabelnya gitu ya. Seharusnya ini nggak dihafal. Ini harusnya ada tabelnya karena ini cukup sulit. Kayak gitu. Nah, jadi ini mungkin aku coba contohin lagi aja kali ya. Di sini yang aku contohin, oke. Nah, ini kita bisa lihat di sini aja ya, di yang pertama nih, gas helium gitu ya. Oke, bentar. Oke, helium. Helium ini kan eh, dia ada di periode pertama ya teman-teman, dalam tabel periodik kan. Dia sejajar sama hidrogen, kan habis hidrogen helium. Di mana kan itu sebenarnya diurutkan berdasarkan besar si atomnya juga gitu kan. Nah, kalau misalnya dilihat dari ukuran atau volume gitu ya, ukuran atau volume, nah kan di sini yang menjadi faktor koreksi dari ukuran yang B ya. Nah, karena ukurannya kecil gitu ya untuk helium, maka faktor koreksinya atau nilai B-nya itu kecil. Nah, teman-teman bisa lihat di sini gitu ya. Dia juga kecil gitu ya, relatif terhadap yang lain. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kayak gitu. Terus yang bisa dilihat lagi misalnya untuk A-nya nih, nilai A. Nilai A misalnya aku coba kasih contoh air aja deh, yang lebih relate. Air itu kan ini ya, air itu, nah ini aku pengen coba kasih ke ininya, pengen ngegambarin parameter A-nya gitu ya, efek interaksi. Air itu kan dia punya yang namanya interaksi ikatan hidrogen ya teman-teman ya, ikatan hidrogen gitu. Dia punya interaksi namanya ikatan hidrogen. Nah, kayak gini lah kurang lebih. Misalnya aku gambarin gitu ya. Nah, dia kayak gini interaksinya misalnya. H dengan O dengan H. Nah, interaksi ini cukup kuat sehingga dia menghasilkan faktor koreksi yang relatif besar juga gitu. Nah, mungkin itu sih yang bisa aku coba contohin kayak gitu. Oke, mungkin sejauh ini teman-teman ada yang masih dibingungin nggak? Silakan. Kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 20 menit lagi lah, 20 menit sampai setengah jam lagi lah buat bahas soal. Ini kayaknya udah habis sih harusnya. Nah, udah kumpulan soal. Untuk materinya, ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman? Silakan. Gak ada? Atau banyak bingungnya? Teman-teman? Aman, Kak. Oke, masih bisa ngikutin ya? Oke, ya udah. Jadi itu buat gas nyata. Soalnya kadang ada beberapa yang suka miss gitu pas lagi ngerjain soal. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita coba buat ngerjain soalnya gitu ya. Ini soalnya ini aku coba kumpul-kumpulin dari soal-soal tahun lalu, gitu, soal-soal ujian tahun lalu buat kimia B. Jadi mudah-mudahan bisa relate gitu ya sama teman-teman. Oke, ini dari Muhammad Khairul. Berarti kalau misalnya ada data A, B, terus disuruh nentuin atomnya apa, dinalarnya ke interaksi antar molekul sama volumenya. Ya, interaksi molekul sama volume atau lebih tepatnya ukurannya gitu ya. Ukurannya ya. Oke. Iya, benar, benar, benar. Nah, itu ada contohnya, contoh soalnya gitu ya. Siapa? Hairul gitu ya. Nanti kita coba bahas ya contoh soalnya. Kita disuruh nebak juga tuh, dikasih datanya itu nilai A sama B, terus kita disuruh nebak. Jadi kita harus tahu juga gitu. Nah, ini contoh soalnya itu aku pengen mulai dari yang paling sederhana, teman-teman. Ini soal UTS juga. Nah, jadi soalnya itu bunyinya kayak gini. Bila bila apa nih? Bila A
sejumlah A mol gas A dicampur dengan B mol gas B, sehingga tekanan total gas dihasilkan sebesar P. Nah, pada temperatur P, maka tekanan parsial gas A adalah, nah, apa tuh teman-teman? Ini di nilainya itu dalam bentuk variabel ya, nggak ada nilainya gitu. Jadi nanti, oke, ini sambil kerjain aja deh. Misalnya tekanan parsial gas A, tadi kan rumusnya kalau misal tekanan parsial harus dikali fraksi ya. Fraksinya adalah fraksi gas A kan, dikali dengan tekanan total. Gitu. Nah, dari sini kita bisa masukin aja nilai-nilai dari gas tersebut dibagi dengan mol total. Mol totalnya kan A ditambah B. Ini untuk fraksinya. P totalnya sendiri itu disebut sebagai nilainya P gitu ya. Nah, berarti ya udah aja, ini hasilnya. A dikali P ditambah A plus B gitu. Ungkapannya seperti ini untuk tekanan parsial A gitu. Jadi seperti itu kurang lebih untuk soal yang pertama, masih cukup mudah ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini ke soal yang kedua. Nah, di sini udah mulai hitung-hitungan. Teman-teman juga boleh nyobain nih, nyobain hitung-hitungannya ya. Nah, di sini katanya ada gas SO2 sebanyak 2 liter pada temperatur 55 derajat Celcius dan tekanan 1,48 atmosfer direaksikan dengan 100 mili NaOH 2,25 molar mengikuti persamaan reaksi yang ada. Nah, terus ditanya adalah jumlah NaOH yang tersisa seberapa banyak gitu. Jadi gimana teman-teman? Udah kebayang? Kita pakai MRS lah ya. Ini kita pakai MRS, berarti konsep stoikiometrinya juga harus tetap dijaga gitu ya. Jangan sampai hilang. Nah, ini 2 NaOH ditambah SO2 menjadi natrium sulfit ditambah H2O. Nah, teman-teman juga harus aware kalau misalnya ketemu persamaan reaksi itu harus dilihat udah setara atau belum gitu ya. Dilihat harus benar-benar harus setara dulu baru kita bisa pakai konsep MRS atau mula-mula reaksi sisa. Gitu. Nah, untuk ini kita tahu mol NaOH dulu, kita cari mol NaOH awal. Berarti kita dapat dari mana? 2,25 molar 2,25 molar dikali 100 mili atau 0,1 liter deh, 0,1 liter. Jadinya di sini 0,225 mol ya. Nah, ini untuk NaOH-nya 0,225 mol. Nah, untuk SO2-nya berapa? Nah, gimana tuh nyari SO2-nya? Pakai apa? Udah ada cirinya nih, gas gitu ya. Ini udah ada volume, udah ada temperatur, udah ada tekanan. Nah, berarti kita bisa nyarinya pakai gas persamaan gas ideal. Mol dari SO2 langsung aja kita pakai tekanan dikali volume dibagi dengan R kali T gitu ya. Nah, di sini tekanannya 1,48 atmosfer, volumenya 2 liter, R-nya 0,082 ya pakainya, karena udah liter atmosfer, terus dikalikan dengan temperatur. Temperaturnya itu berapa tuh? 273 ditambah 55. Bentar, aku pengen hitung dulu. 273, maaf ya, aku agak mager ngitung, aku pakai kalkulator. 328 Kelvin. Nanti ini teman-teman bisa dapat nilai molnya berapa gitu ya, mol itu. Nah, ada yang udah ngitung? 1,48 dikali 2 dibagi 0,082 dibagi 328. Nah, sekitar 0,11 mol. Nah, ini 0,11 mol. Nah, kalau udah kayak gini kondisinya
Pakai konsep apa lagi, teman-teman? Ada yang mau bantu jawab? Biar tahu jawaban yang di sini, yang ditanya, sisanya. Pakai apa? Pakai reaksi pembatas ya. Jadi pakai perbandingan koefisien gitu ya. Ya, benar-benar pakai reaksi pembatas. Oke, jadi kalau misalnya di sini SO2-nya berarti kemungkinan dia yang akan menjadi reaksi pembatas 0,11 mol, kita asumsikan habis. Nah, untuk NaOH yang bereaksi berarti kita kalikan dengan koefisiennya. Berarti di sini 0,22 mol. Berarti yang tersisa adalah 0,005 gitu ya, 0,005 mol yang tersisa. Kayak gitu. Nah, terus udah deh. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oh, dicari masanya lah ya. Masa NaOH gitu. Kok masa sih? Udah. Udah sampai segitu. Nah, jumlah yang tersisanya. Tuh. Ya, paling itu aja. Kayak gitu, teman-teman, caranya. Jadi di sini masih cukup sederhana juga. Oke. Nah, ini pertanyaan teoritis. Dia itu dibilangnya gini, pernyataan yang tidak berkaitan. Oh, soal pertama tadi apa? Bentar. Yang tekanan. Yang tekanan tuh yang ini. Yang ini. Yang ini siap? Iya, Kak. Iya. Oh iya. Mangga. Udah, Kak. Oh, Makasih. oke, sip. Dilanjut ya. Ada yang masih mau nge-screenshot dulu? Silakan kalau ada. Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke mana nih? Oh, ini dia. Oke, sorry. Nah, ini eh pertanyaannya itu pernyataan yang tidak berkaitan dengan deviasi sifat gas nyata gitu. Atau gas van der Waals tadi ya namanya, dari sifat gas ideal. Nah, apa nih kalau misalnya dilihat dari yang tadi? Yang tidak berkaitan gitu ya. Ada yang bisa ini? Ada yang bisa jawab tadi sama yang kayak udah aku jelasin? Ini aku coba kasih ininya deh ya, gambarannya. Ini buat gas ideal. Gas ideal. Maaf, gas nyata. Sehingga dituliskan kayak gini. Nah, yang ini, yang di bawah, ini untuk gas ideal. Kayak gitu. Nah, berarti kalau misalnya ditanya yang tidak berkaitan, berarti nyarinya ya yang tidak berkaitan ya. Nah, ini tulisnya adalah kayak aku udah jelasin tadi nih, buat A yang B gitu. Buat A dan B, maaf. Buat A dan B. Maka jawaban yang tepat yang mana? Oke, 4. Oke, udah ada yang jawab ternyata ya. Iya, benar, yang 4 ya. Yang 4 adalah jawaban yang benar, karena yang dicari adalah yang tidak berkaitan. Kita tahu bahwa volume tadi berhubungan dengan ukuran, volume itu berhubungan dengan ukuran, jadi jawaban 1 sama 2 itu sama, gitu ya. Nah, terus kan faktor koreksi terhadap ukuran itu kan B ya. Nah, ini B, ini ukuran ya. Ukuran atau volume. Faktor koreksi untuk ukuran atau volume. Nah, terus di sini adanya interaksi. Interaksi juga itu berkaitan gitu ya. Yaitu faktor koreksi yang A ini gitu, interaksi. Kayak gitu. Jadi kita bisa milih jawaban yang 4 sebagai jawaban yang paling benar. Kayak gitu. Oke, alhamdulillah ya udah bisa ngikutin. Terus kita coba next ke soal selanjutnya. Nah, ini soal perhitungan. Kita coba kerjain bareng aja, biar sempat ke soal yang lain juga, gitu ya. Nah, terus di sini tuh dia katanya
campuran, ada campuran gas oksigen dan nitrogen, di mana dia mempunyai kerapatan yaitu 1,25 gram per liter. Terus di sini pada temperatur 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Nah, terus di sini yang ditanya adalah massa molar rata-rata dari campuran gas tersebut adalah. Nah, oke. Dari teman-teman ada yang udah kebayang arahnya bakal kemana? Ya, mungkin ini sambil aku jelasin kali ya. Oke, jadi arahnya itu ke sini. Aku coba gambarin. Oke, nih, ya. Jadi karena berhubung gas dan juga nggak dikasih tahu dia itu gas nyata, maka dari itu kita bisa mengacu kepada konsep-konsep gas ideal. Nah, kita bisa tulis persamaannya karena udah ada paling nggak jauh-jauh dari ini gitu kan, kayak gitu. Nah, di sini ada lagi kerapatan atau massa jenis atau densitas. Nah, kita tahu densitas itu atau massa jenis itu kan rumusnya massa, suatu satuan massa dibagi volume ya, kayak gitu. Nah, loh ini dari apa? Dari persamaan gas ideal ke sini tuh gimana gitu kan caranya, kayak gitu. Nah, ini kita bisa otak-atik sebenarnya persamaannya ya, teman-teman. Nah, dari sini kita udah tahu nih, volume ada nih, faktor volume atau variabel volume ada di sini untuk berhubungan ke kerapatan. Yang nggak adanya di sini adalah massa. Nah, untuk massa kita bisa dapat dari mana? Dari mol gitu ya, teman-teman. Nah, maka dari itu kita turunkan persamaannya, molnya ini diganti jadi massa per mr dikalikan dengan R dikalikan dengan T. Nah, V-nya sama massanya kita temuin gitu. Jadinya gini, kita Kita atur ulang. Jadinya mr dikali dengan P sama dengan massa dibagi dengan volume dikali R dikali T. Nah, ini kan jadinya massa jenis ya. Berarti di sini kita bisa tulis mr sama dengan massa jenis dikali R dikali T sama dengan sama dengan dibagi dengan tekanan. Nah, ini persamaannya. Nah, di sini yang dikasih tahu adalah kerapatan campuran gitu kan. Kerapatan campuran dari gas, oksigen, dan nitrogen. Maka dari itu kita tahu kerapatannya itu adalah kerapatan rata-rata gitu di antara keduanya. Nah, yang ditanya adalah massa molar rata-rata. Ya berarti ini massa molar rata-rata gitu. Ya udah, kita tinggal masukin aja gitu. Yang diketahui. Massa massa jenis rata-rata atau kerapatan rata-rata kita masukin dikali dengan satuannya ini R-nya ini 0,082 ya. 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin dikali dengan temperaturnya itu 300 Kelvin. Terus di sini kita bagi dengan tekanannya, itu 1 atmosfer. Nah, itu dapatnya berapa tuh? 30,75 gram per mol. Oke, ini jawabannya. Nah, kurang lebih kayak gini, teman-teman. Buat soal yang ini. Sejauh ini ada yang dibingungin nggak? Ada yang dibingungin? Kalau ada, silakan ditanyakan. Kalau nggak ada, kita lanjut. Kalau nggak salah masih ada lagi sih soalnya yang aku sediain gitu. Yang tadi dibilang sama ini ada juga nih. Aku tadi sempat baca sekilas yang dibilang sama Kairo. Soal yang apa? Oke, kalau nggak ada aku lanjut dulu ya, teman-teman. Oke, ini aku lanjut. Oke, nah sekarang itu pertanyaannya kita bisa baca, yaitu di sini katanya itu gas A memerlukan, gas A ini perlu waktu 6 kali lebih lama
untuk berefusi. Nah, ini udah ada kata kuncinya ya, efusi-efusi. Berarti kita udah bisa ngebayangin konsep efusi gitu ya. Melalui celah kecil dibandingkan dengan gas B. Berarti dia lebih cepat 6 kali, lebih lama, lebih lama 6 kali dari gas B gitu. Nah, terus di sini dia juga dikasih tahu, bila massa molar gas A-nya itu 72 gram per mol, maka massa molar gas B-nya berapa gitu kan. Nah, ini soalnya ini bisa dibilang kategori baik ya, dikasih persamaannya gitu kan. Kita nggak usah repot-repot mikirin gitu. Nah, terus di sini yang kita bisa tulis pakai persamaan ini aja. Itu 6 kali lebih lama katanya. Berarti kalau misalnya 6 kali lebih lama, aku bisa tulis begini nggak? Dia, oke. Dia lebih lama dari B. Nah, gini. Kebayang nggak teman-teman kalau aku nulis kayak gini? Kan katanya laju A-nya lebih lama 6 kali gitu ya. Berarti kan bisa aku bagi 6 lah ya, laju B-nya gitu kan. Kayak gitu. Nah, kok ini? Ya, ini maksudnya sekalian aja dikuadratin gitu. Biar nggak ada kurung. Kayak gitu. Ini aku kuadratin sama dengan, nah ini kan massa molar B sama massa molar A. Yang ditanyakan massa molar B ya. Tapi di sini MRB, massa molar A-nya itu tahu, tinggal dimasukin 72 gram per mol. Duh, maaf, agak jelek tulisannya. Gram per mol, gram per mol. Ini udah keluar dari akar ya, ceritanya udah dikuadratin. Terus ini kan sama-sama RB ya, kita coret juga bisa gitu kan. Nah, di sini berarti 1/36 sama dengan MRB dibagi 72 gram per mol. Oke, dari sini udah kelihatan MRB-nya itu sejumlah 2 gram per mol. Nah, jadi massa molekul relatif gas B-nya itu adalah 2 gram per mol. Ada yang mau nebak ini gas apa? Enteng banget. 2 gram per mol MR-nya. Bisa nebak nggak? Gas apa nih? Hidrogen, Kak. Ya, benar. Gas hidrogen ya. H2 ya. Dia H2. Gas H2. Oke, jadi kayak gitu kurang lebih. Oke, masih ada ini, masih ada 2 soal. Nah, mungkin keburu satu soal lagi kayaknya nih. Oke, satu soal lagi ya. Oke, satu soal lagi. Nah, ini soal yang dikasih tahu sama siapa tadi namanya aku? Aduh, lupa. Hairul. Ya, tadi yang ditanyain Hairul. Nah, kita di sini disuruh nebak-nebak gitu. Gas X itu apa sih? Gas Y itu apa sih? Gas Z itu apa sih gitu ya? Dimana kemungkinannya itu ada 3. Ada argon, di sini ada argon, AR, terus ada amoniak, NH3, ada nitrogen dioksida, NO2, gitu ya. Kayak gitu. Nah, terus di sini kita bakal belajar ninjau, gitu ya. Ngira-ngira sebenarnya. Nah, kita coba definisin dulu biar gampang. Tadi A itu apa, teman-teman? Faktor koreksi buat apa? Ada yang masih ingat? Faktor koreksi untuk apa? Tekanan bukan, Kak? Faktor koreksi untuk tekanan. Ya, benar. Ya, jadi yang faktor koreksi untuk tekanan, dia itu yang diperlihatkan adalah interaksi ya berarti ya. Kalau tekanan kan tadi interaksi antar ya, molekul. Kalau yang B apa? Yang B ada yang tahu? Volume berarti ya. Kalau yang B berarti faktor koreksi untuk volume, di mana yang diperhatikan adalah ukuran atau volume dari molekulnya, gitu kan.
Nah, ini definisinya kita pegang dulu, baru kita mengira-ngira gitu. Nah, di sini ada nilai A, ada nilai B bervariasi, terus ada gas X, Y, Z gitu kan. Nah, di sini eh, yang bisa gitu. Atau AR gitu ya. Ini kalau argon AR namanya. Oke. Terus kalau NH3 bisa dihitung ya. Kalau NH3 tuh N-nya itu 14. H-nya itu 1 dikali 3, 3 berarti 17. 17 gram per mol. Terus kalau NO2, N-nya itu 14. O-nya itu 16 dikali 2, 32 ya. Berarti berapa? 46. 46 gram per mol. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa nilai satuan massanya dari masing-masing baik itu argon, NH3 sama NO2 itu kan bervariasi nih massanya. Nah, massa di sini itu menunjukkan suatu satuan ukuran atau volume gitu, di mana kalau misalnya dia makin berat kan artinya mungkin makin besar gitu ya, kayak gitu. Kayak gitu. Nah, maka dari itu kita bisa tinjau nilai dari yang terlebih dahulu gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus di sini kira-kira bisa nebak-nebak nggak nih? Udah bisa nebak belum teman-teman gitu? Kalau dari sini? Atau ada lagi yang mau apa? Ada lagi tools yang bisa kita pakai buat nentuin dari sini. Nah, ini kan udah ada urutannya nih ya. NO2 ada urutannya nih. Maksudnya udah berurutan. NH3 paling kecil, AR paling kedua terbesar, NO2 paling besar. Berarti ya udah aja kita milih misalnya di yang paling kecil apa? Nah, di sini misalnya kita lihat yang B ya. Berarti ini NH3 karena paling kecil. Terus yang keduanya berarti di sini AR, yang ketiganya di sini NO2 misalnya gitu. Udah benar belum kira-kira teman-teman? Ada yang mau bantu jawab? Atau ada yang udah punya kemungkinan? Silakan kalau udah ada. Oh, oke. Interaksi antar molekul Kak, jari-jari Kak. Kalau aku lihatnya dari A Kak. Oh, gimana tuh, Rul? Jadi yaitu AR, oke kata Hairul yaitu AR, kita coba tandai dulu ya. AR, terus apa lagi? Hairul, sisanya belum tahu. Oke, benar banget yang dibilang sama Hairul. Kita kan di sini lagi bingung bareng-bareng ya. Kita coba ninjau dari ukuran, tapi belum pasti harus mempertimbangkan faktor interaksi antar molekul juga. Nah, jadi yang dibilang Hairul itu benar. Teman-teman perlu tahu kalau misalnya si AR ini adalah gas mulia gitu. Argon ini adalah gas mulia. Lah, kalau gas mulia kenapa sih gitu kan? Nah, gas mulia itu dia itu stabil, dia itu apa? Dia itu nggak usah berinteraksi sama yang lain itu dia udah stabil gitu. Kayak gitu. Jadi dia tuh enggan untuk bertemu yang lain gitu atau kita bisa bilang sebagai apa ya? Sombong lah dia ya. Dia sombong gitu. Dia nggak berinteraksi sama yang berinteraksi dengan yang lain, maka dari itu kita bisa bilang bahwa faktor koreksi atau nilai A-nya yang mana itu mempertimbangkan interaksi antar molekul, itu nilainya akan berada pada nilai yang paling kecil gitu, teman-teman. Nah, jadi kita dengan yakin gitu ya, kita bisa tahu bahwa Y itu adalah argon gitu. Aku setuju sih sama Hairul kayak gitu. Benar-benar kayak gitu. Nah, berarti kalau misalnya kita udah yakin terhadap yang Y, yang X sama Z-nya berarti kan tinggal antara NH3 sama NO2 ya gitu. Kita kan masih agak bingung nih, interaksi antar sesama NH3 gimana, NO2 gimana gitu kan. Nah, di sini kita bisa fokus aja
atau enggak fokusnya sama ukurannya aja nih. Perbedaannya cukup signifikan gitu ya. Hampir lebih dari 2 kali lipatnya ini perbedaannya gitu ya. Nah, jadi di mana di sini NH3 lebih kecil daripada NO2, berarti kita bisa tahu juga kalau misalnya kita lihat dari nilai B, kemungkinan yang punya nilai B yang besar itu adalah apa? NO2 ya. NO2 gitu. Nah, ini yang paling besar adalah 0,044. Yang ini NO2, yang ini yang paling yang apa? Terakhirnya ini 0,037 itu NH3 gitu. Nah, jadi kemungkinan yang bisa dilakukan untuk mengerjakan soal seperti ini, urutannya itu kayak gitu, teman-teman. Nah, kayaknya kalau dari aku cukup segitu dulu, gitu ya. Ini kayaknya satu soal lagi udah terlalu lewat waktu, takutnya malah terlalu malam. Nah, oke, mungkin cukup segitu dari aku, teman-teman. Ini aku coba, oke, paling segitu aja. Sebelum bubaran banget, ada yang mau ditanyain dulu nggak, teman-teman? Oh, lihat soal terakhir. Oke. Iya, 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 iya. Sorry, sorry. Ini apa, aku keburu-buru ya. Nah, ini kita coba lihat soal terakhirnya. Ini jadi PR aja ya, teman-teman. Boleh dikerjain di apa? Di tempatnya masing-masing. Oke, ya. Jadi ini soal terakhirnya jadi PR aja dulu. Kayak gitu. Terus, oke, mungkin ya sebenarnya aku jadi inget juga. Thank you Syafira, aku belum menampilkan slide terakhir sebagai penutup. Jadi makasih banyak teman-teman udah cukup antusias buat hari ini. Kita belajar bareng mengenai gas. Kalau misalnya dari penjelasanku masih ada yang kurang jelas atau aku salah dalam menjelaskan, teman-teman tahu yang lebih benarnya apa, itu silahkan bisa dikasih tahu aja ke teman-teman yang lain gitu ya. Atau mungkin kasih tahu ke aku juga lewat personal chat atau kayak gimana gitu Kak. Kakak tadi kayaknya ada yang salah atau kayak gimana, itu silakan banget. Aku juga belum tentu yang paling benar gitu ya. Kita sama-sama belajar bareng kayak gitu. Terus paling dari aku ya, oh ada yang mau nanya. Oke, Francisca gimana? A sama B itu kalau soalnya gas mulia semua gimana? Mana? Ini ya, gas mulia. Ini, yang ini. Iya. Kalau misalnya gas mulia semua, berarti kan kemungkinan kita bisa tahu bahwa sebenarnya parameter dari nilai A itu, interaksinya itu kan pasti bakal ini ya, bakal relatif kecil semua ya. Nah, yang signifikan berpengaruh itu nilai si B berarti, yang menjadi faktor utama pertimbangan kita untuk menentukan yang mana yang apa gitu ya dari identitas gas yang di kiri gitu. Berarti gitu aja sih paling simpelnya gitu ya. Kayak gitu. Gimana? Udah jelas? Nentuin B-nya gimana, Kak? Kenapa? Nentuin B-nya. Nentuin B-nya dari nilai MR juga sama kayak yang ini nih. Secara mudahnya gitu ya. Kan berbeda-beda tuh. Gas mulia kan ada yang mulai dari helium, terus ada neon kan, terus ada argon, apalagi ada krypton, xenon, dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini kan dia beda-beda nih. Kalau helium kan 2, neon 10, argon tuh 18, krypton itu 36, xenon itu kan 54 gitu ya. Ini gram per mol. Kalau nggak salah gini deh. Bener nggak sih? Aku takut salah malah nih. Enggak, aku mana jelas. Gitu ya. Dengan cara teman-teman sendiri. Gitu. Mudah-mudahan cara yang digunakan adalah cara yang baik gitu ya. Kayak gitu. Paling mungkin dari aku cukup itu aja. Sekian.
Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah dalam berkata atau berbuat. Selamat malam semuanya. Selamat melanjutkan kegiatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Makasih. Kak. Ya, makasih Makasih, juga. Kak. Makasih juga. Oke. Makasih juga Risna. Aku izin live ya. Oke, makasih Rul. Oke, makasih, Kak. Oke.